Guys, apa kabar? Ketemu lagi dengan Mak Kanti di sini, guys. Guys, masih puasa ya, guys. Alhamdulillah. Sepertinya sekarang ini berjemur matahari adalah suatu kewajiban ya, guys. Dan bukan hanya di Indonesia, namun di seluruh dunia juga melakukan hal yang sama. Hal ini dikarenakan dunia sedang diserang oleh wabah virus yang mematikan. Virus ini bernama COVID-19. Virus ini menyerang manusia yang tingkat kekebalan tubuhnya tidak stabil. Nah, beberapa penemuan para ahli kesehatan mengatakan bahwa berjemur di bawah terik matahari pagi sejak jam 9 sampai dengan jam 11 pagi adalah baik karena bisa meningkatkan imun kita, guys. Guys, ketika matahari terbit memang sangat mengagumkan dan menakjubkan ya, guys. Saat disaksikan langsung, begitu pula ketika kita abadikan dalam foto. Saking indahnya matahari terbit membuat kita tak bisa berkata-kata, sekalipun kita sering melihatnya ya, guys. Sekarang ini banyak orang berwisata khusus untuk menyaksikan matahari terbit, guys, karena banyak spot-spot foto yang indah, misalnya di gunung seperti Gunung Rinjani, Gunung Kerinci, Gunung Tambora, atau Gunung Prau di Dieng, Gunung Papandayan, juga Gunung Bromo, dan masih banyak lagi gunung-gunung yang memiliki spot foto matahari terbit yang bagus, guys. Begitupun dengan pantai-pantai. Guys, panas dan cahaya matahari kadang membuat banyak orang enggan keluar rumah, apalagi saat siang hari ya. Namun, tahukah kalian, meski sering menyilaukan dan bikin panas, ada banyak manfaat dari energi matahari. Manfaat ini bisa dirasakan oleh manusia, hewan, dan tumbuhan, guys. Kalau untuk manusia, yang pasti kita bisa mendapatkan vitamin D ya, guys ya, apabila kita berjemur di bawah sinar matahari. Kalau hewan, tentunya setiap makhluk hidup memerlukan cahaya matahari dalam jumlah yang cukup untuk energi dan sumber makanan ya, guys ya. Kalau untuk tanaman, matahari adalah membantu untuk proses fotosintesis ya, guys. Guys, matahari merupakan sumber energi yang tidak memiliki batas. Dengan kata lain, sumber energi matahari tak akan pernah habis meski digunakan secara terus-menerus, berbeda dengan sumber energi fosil yang dihasilkan oleh hewan maupun tumbuhan yang memiliki sifat terbatas sehingga suatu saat nanti bisa habis. Matahari bisa dijadikan sebagai pembangkit tenaga listrik, contohnya pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat dengan PLTS. Ini adalah pembangkit listrik yang mengubah energi surya menjadi energi listrik. Caranya dengan menggunakan panel-panel tenaga surya, guys. Sinar matahari yang diserap oleh panel-panel tenaga surya akan disimpan sebelum diolah pada proses selanjutnya. Proses pengolahan yang mengubah foton menjadi energi listrik dikenal dengan istilah fotovoltaik. Semakin tinggi intensitas sinar matahari, maka semakin banyak pula jumlah listrik yang dihasilkan. Salah satu keunggulan dalam pengolahan listrik tenaga surya adalah sifat ramah lingkungan, karena proses pengolahan ini tidak menghasilkan polusi yang berisiko mengganggu ekosistem. Itulah sebabnya pengolahan listrik tenaga surya merupakan potensi besar yang harus dikembangkan semaksimal mungkin di tanah air kita ini, guys. Dalam Al-Quran surat Az-Zumar 5, Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dia yang maha mulia, maha pengampun. Guys, sains modern telah menemukan bahwa bulan berputar mengelilingi bumi dalam orbit oval. Sementara itu, bumi dan planet lainnya juga memiliki orbit masing-masing untuk mengitari matahari. Namun, jauh sebelum ilmu pengetahuan menemukannya, Al-Quran telah menerangkan dalam surat Al-Anbiya ayat 33 bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur siang dan malam, matahari dan bulan. Dalam surat Anbiya ayat 33,
Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Jadi semua ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu, guys. Direktur Laboratory for Atmospheric and Space Physics in University of Colorado di Amerika Serikat, Daniel Becker, mengaku bahwa tanda-tanda pembalikan magnet bumi mulai nampak. Andai kata pembalikan terjadi, kemungkinan akan membuat beberapa area di bumi punya label tidak dapat dihuni. Pembalikan ini juga mematikan jaringan listrik dan mengubah suhu bumi, kata Becker dalam laporannya. Laporan dari satelit milik Badan Antariksa Eropa, SWAM Trio, yang memantau medan magnet bumi, menunjukkan adanya kemungkinan kemiringan dari inti bumi, tempat di mana medan magnet dihasilkan. Medan magnet ini begitu penting bagi kehidupan di bumi, namun kini mulai melemah hingga 15% selama 200 tahun terakhir, guys. Fenomena alam ini dibenarkan oleh seorang ilmuwan dari peneliti NASA, Dmitry Bolikov, yang menyebutkan pergerakan bumi tiap tahun bertambah cepat dan pada suatu saat akan mengakibatkan dua kutub magnet atau poros bumi berganti tempat. Bolikov menyebutkan gerak perputaran bumi akan mengarah pada arah yang berlawanan dan saat itulah matahari akan terbit keluar dari arah barat. Semua penemuan-penemuan itu berarti cocok dengan sabda Rasulullah ya pada tahun 1400 tahun yang lalu. Tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Jika ia telah terbit lalu manusia menyaksikannya, maka semua orang akan beriman. Ketika itu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Oke guys, kalau kalian suka dengan video Makanti, kalian boleh subscribe, like, atau komen. Oke, selamat berpuasa. Salam.